coba bahas yang namanya ialah laju reaksi. Laju ini bisa dikatakan dia sebagai kecepatan reaksi ya. Kalau misalkan kalian tahu, seharusnya itu semua yang menyentuh oksigen dia tuh harusnya terbakar atau dia harusnya teroksidasi ya. Kayak misalkan buah apel, kalau dia kena oksigen maka buahnya itu akan jadi kecoklat-coklatan. Besi kalau kena oksigen maka besinya akan jadi karat. Gas kalau LPG kalau kena oksigen dia akan terbakar. Terus juga bensin kalau kena udara atau oksigen dia juga akan terbakar. Tapi nyatanya manusia kena oksigen dia nggak terbakar ya. Sungguh aneh sih sebenarnya. Kalau yang lain terbakar, kenapa manusia nggak terbakar ya? Padahal sama-sama kulit manusia tuh selalu bersentuhan dengan yang namanya oksigen. Nah, itu disebabkan karena semua yang bereaksi dia itu memiliki lajunya sendiri-sendiri atau kecepatannya sendiri-sendiri. Nah, di laju ini ya kita akan membahasnya di sini di bab yang namanya laju reaksi. Oke, sebelum kita belajar laju reaksi, berarti nanti kalian harus ingat-ingat lagi ya materi-materi kelas 1 yang tentang stoikiometri. Jadi dasar dari mempelajari yang namanya laju reaksi ialah kalian harus bisa stoikiometri. Stoikiometrinya berarti kalian gimana? Kalian harus tahu yang namanya itu rumus yang namanya molaritas. Jadi kalian harus tahu molaritas itu apa. Nah, molaritas kalau misalnya kita rumuskan berarti dia itu N per V, atau bisa dikatakan jumlah mol dalam suatu volume larutan. Nah, nanti N per V-nya biasanya itu diganti lagi jadi gram terlarut dibagi dengan mR dikali 1000 per volume larutan. Ininya gram terlarut, ini si mR terlarutnya, ini si volume airnya. Nanti biasanya rumus molaritas atau yang biasanya N besar itu rumusnya ini ya, gram terlarut mR kali 1000 atau juga N dikali dengan V nya. Jadi rumusnya ada dua untuk yang sekarang kita pelajari. Nah, setelah kalian ingat-ingat lagi yang ini, maka di pelajaran yang laju reaksi juga kalian juga harus tahu yang namanya tuh mula-mula bereaksi sisa. Misalkan kalau ada NaOH ditambah dengan HCl menjadi NaCl ditambah dengan H2O. Ini udah setara ya. Misalkan NaOH-nya di sini awalnya ialah 5 mol. HCl-nya di sini dia awalnya 3 mol. Berarti di sini mula-mulanya ialah NaOH-nya 5, HCl-nya 3, NaCl-nya 0 dan H2O-nya 0. Kemudian yang bereaksinya berarti dia gimana? Untuk nyari yang bereaksi berarti kalian juga harus tahu ya, pakai lagi yang namanya prinsip pembatas. 5 dibagi 1 hasilnya 5, 3 dibagi 1 hasilnya 3. Yang paling berapa? Yang paling kecil mana? 3 atau 5? Ya 3, berarti bereaksinya di sini 3. Nah, kalau misalnya yang bereaksinya 3, kalau sini ya, sini kan satunya 3, berarti ini 1 berapa? Ini juga 3 ya. Ini juga sama 3 dan ini juga 3. Maka ini hasilnya setimbangnya ialah di sininya 2, di sininya 0, di sininya 3 dan di sini 3. Nah, dua pelajaran ini kalian harus pelajari lagi ya untuk belajar yang namanya laju reaksi. Oke, sekarang kita masuk ke babnya yaitu ke bab laju reaksinya. Kalau misalkan diartikan, maka laju reaksi itu ialah kecepatan reaksi ya. Laju reaksi bukan ya, kecepatan ya. Kecepatan bertambah atau berkurangnya zatnya ya dalam satuan waktu. Bisa diartikan seperti ini ya. Jadi kecepatan bertambah atau berkurangnya zat dalam satuan waktu. Jadi ini pasti ada waktunya, dalam atau per satuan waktu ini. Misalkan gini, kalau misalkan saya punya reaksi antara H2 ditambah dengan O2 menjadi H2O. Misalkan di sini mula-mulanya tadi awalnya di sini dia ada 4 gram. O2 di sini mula-mulanya dia ada 16 gram, sedangkan H2O-nya di sini 0. Nah, ini ada waktunya ya. Pada waktu 0 dia awalnya segini. Nah, pada waktu 1 menit, ternyata setelah waktunya 1 menit, berarti H2O nya yang tadinya 4 gram ternyata dia berkurang, jadinya itu cuma 3 gram.
O2 nya yang tadinya 16 gram ternyata dia juga berkurangnya jadinya ya misalkan ya, ini misalkan, jadi misalkan ini berkurangnya 14 gram dan H2O yang berkurang dia juga H2O nya ternyata di sini bertambahnya misalkan 3 gram. Nah pada menit kedua ternyata H2 yang tadinya awalnya 3 gram yang pada menit pertama 3 gram berkurang lagi menjadi 2 gram, yang ininya berkurang lagi menjadi 12 gram, sedangkan H2O nya dia bertambah menjadi 6 gram. Terus pada menit ketiga, nah menit 3 ternyata yang tadi O2 dia berkurang lagi sebesar 1, misalkan tinggal 1 gram misalkan. O2 nya yang tadi awalnya 12 gram sekarang tinggal 10 gram. Yang ini awalnya 6 gram dia tinggal dia nambah ya 9 gram. Nah dari fakta ini, dari percobaan ini, maka kita dapat ketahui bahwa laju reaksi atau V. Nah, laju reaksi itu dia masing-masing punya satu ya. Jadi laju reaksi itu bisa laju reaksi si H2, bisa juga laju reaksi O2 dan juga bisa laju reaksi H2O. Jadi setiap zat itu punya masing-masing. Nah, kalau kita lihat berarti V dari si H2, terus juga ada V dari si O2 dan juga ada V dari si H2O, itu sama aja kayak gini. Kalau misalkan kita lihat yang menit pertama, maka VH2 nya berapa? Ya berarti selisih dari massa, selisih dari gramnya dibagi dengan selisih dari waktunya. Kalau misalkan pada menit pertama, berarti selisihnya berapa? Berarti 3 dikurangi 4, dia hasilnya berapa? Negatif 1 ya. Ini berapa? 1 dikurangi 0, 1, berarti negatif 1 dibagi 1, maka dia sama dengan negatif 1. Ini kalau waktunya 1. Kalau waktunya 2 berarti dia gimana? Ya tinggal ini aja lihat, 2 dikurangi dengan 4, jadi waktu yang kedua ya 2 dengan 0, jadi 2 dikurangi dengan 4 hasilnya berapa? Ya 2 dikurangi 4 berarti negatif 2 dibagi dengan waktunya berapa? 2 ke 0 berarti 2 juga, berarti ini sama dengan negatif 1 juga sama. Nah ini yang dinamakan laju reaksi. Laju reaksi untuk siapa? Laju reaksi untuk H2 nya. Jadi ingat ya, rumus dari laju reaksi ialah delta GR atau delta T. Nah, delta GR-nya itu bisa diganti, bisa gram, bisa juga delta mol. Pokoknya di sini tuh satuan yang bisa terukur, biasanya itu massa atau dia molaritas. Jadi untuk rumusnya ini bisa gram, bisa juga molar, bisa juga konsentrasi yang lainnya. Nah, kalau yang VO2 berarti gimana? Sama, dia delta GR, delta gramnya dibagi delta T-nya. Delta gramnya berapa? Kalau misalnya kita ngambil dari menit kedua, menit ke 1, berarti menit satunya berapa? 14. Menit ke 0 nya berapa? 16. Berarti 14 kurangi 16 sama dengan negatif 2. Waktunya berapa? Dari 1 ke 0 kan? Dari 0 ke 1 berarti sama dengan 1 ya. Jadi sama dengan negatif 2. Kalau kita ngambil yang kedua, menit kedua sama ke 0, berarti gimana? Ya lihat aja di sini. Pada menit kedua dia masanya 12 gram, pada menit ke 0 nya dia 16 gram, berarti selisih negatif 4. Selisih negatif 4 dibagi dengan 2 ya, berarti negatif 2. Nah untuk ini yang H2O ya sama aja, H2O juga rumusnya sama. Kalau pada menit pertama berarti dia 3, menit pertamanya dia 0, berarti 3 dikurangi 0 berapa? Rumusnya dulu delta GR per delta T, nanti ininya berarti 3 dibagi dengan 1 sama dengan 3. Yang ininya berarti 6 dibagi dengan 2, berarti sama dengan 3. Nah kalau kita lihat H2 sama O2 itu ialah namanya reaksi. Ingat ya, yang di sini itu namanya reaksi. Nah yang di sini berarti dia namanya produk. Kalau kita lihat yang reaksi, delta Q-nya berapa? Selalu ada nilai negatifnya. Kalau yang nanya produk, delta Q-nya gimana? Selalu nilainya positif. Jadi ingat, untuk yang namanya laju reaksi, untuk reaksi dia harus nilainya negatif. Untuk yang namanya produk, laju reaksinya dia harus positif. Karena semakin bertambahnya waktu, yang reaksi pasti masanya akan berkurang. Kalau yang produk pasti masanya akan bertambah. Itulah mengapa nilai dari yang reaksi laju reaksinya selalu negatif dan yang produk laju reaksinya selalu positif.
Ini kalau arti dari laju reaksi. Nah, selain ini yang akan kita pelajari juga apa? Oke, yang akan kita pelajari selain ini juga ada yang namanya persamaan laju reaksi. Nah, untuk persamaan laju reaksi berarti kita ambil dulu persamaan laju reaksinya ialah V sama dengan A dikali konsentrasi A dipangkatkan dengan orde M, ordenya, dikali konsentrasi B dipangkat dengan orde. Nah, contohnya kayak gimana untuk yang aplikasi ini? Contohnya gini, ini itu dia diambilnya dari sebuah percobaan ya. Misalkan di sini ada sebuah percobaan yaitu konsentrasi dari H2 ditambah O2 menjadi H2O. Nah, pada saat konsentrasi H2, jadi di sini ya, pada saat konsentrasi H2-nya itu ialah 2 mol dan konsentrasi O2-nya ialah 2 mol, maka kita gambarnya yang ini H2O2 sama nilai V-nya. Pada saat ininya 2 dan ininya 2, ternyata V-nya ialah laju reaksinya itu berkisar 10. Terus kalau misalkan H2-nya kita naikin menjadi 4 dan V2-nya tetap, ternyata konsentrasi laju reaksinya ternyata lebih cepat, yaitu misalkan 20. Tapi pada saat yang H2-nya tetap 2 dan O2-nya dinaikin misalkan jadi 4, ternyata V-nya lebih cepat lagi, yaitu 40. Nah, perbedaan ini disebabkan karena persamaan laju reaksi yang ada di sini. Rumusnya V sama dengan K dikali K pangkat M B kali M. K itu konstanta laju reaksi ya. K-nya itu nilai konstanta laju reaksi. M-nya itu orde, M-nya juga orde. K sama B berarti konsentrasi reaksinya. Nah, untuk nyari orde M sama orde N ya berarti gimana? Oke, kita nyari orde M dulu. Kalau kita misalkan mau nyari orde M yang ini ya, M ini, maka kita harus tahu M itu dia nilainya di mana? Di A ya. Hanya misalnya kita buat H2. Nah, supaya kita tahu orde H2, berarti kita harus tahu si selain H2 di reaksi itu ada apa? Ada O. Ya, berarti kita harus tahu si O-nya itu dia harus sama. Jadi untuk nyari orde M, maka orde yang lain, maka konsentrasi yang lainnya harus dibuat sama, yaitu yang ini. Jadi ininya sama ya. Karena ini sama, berarti kita ambil persamaan 1 sama 2. Berarti kita ambil 2 dengan 4. Kemudian juga yang ini kita ambil 10 dengan 20. Terus kayak gimana? Ya udah tinggal gini aja. 2 per 4 dipangkat M sama dengan 10 per 20. Itu caranya. 2 nya sama 10 kan, sama 20 kayak gini. Nah, nanti nyari M nya gimana? Ya udah 2 per 4 paling kecilnya berapa? Itu setengah ya. 10 per 20 paling kecilnya berapa? Itu dia juga setengah. Berarti setengah karena setengah. Atau lihat gini aja, 2 dipangkatin berapa yang hasilnya 2? Ya pasti 1. Berarti nilai M nya itu sama dengan 1. Nah, sekarang kalau untuk nyari nilai N, berarti dia gimana? Ingat, untuk nyari nilai N, ya berarti kita harus tahu nyari konsentrasi lainnya yang dia nilainya sama. Misalkan N nya O2, ya berarti kita harus nyari konsentrasi selain O2 yang nilainya sama. Yang mana? Yang ini ya, misalkan ya, yang 2 dengan yang 2. Berarti 1 dengan 3. Ya udah, yang ini kita tulis 1 dengan 3. Ininya 2 kan, yang 3-nya 4. Berarti 2 dengan 4, yang satunya 10 dengan 40. Kita pangkatin di sini N. 2 per 4, ya paling kecilnya berapa? Ya ini setengah ya, paling kecilnya itu 10 per 40, paling kecilnya berapa? Dia 1 per 4 ya, 10 bagi 10, 40 bagi 10. Nah, lihat 2 dipangkatin berapa, hasilnya 4, 2. Ya berarti di sini N sama dengan 2. Berarti untuk yang tabel ini, dia persamaan laju reaksinya berapa? Persamaan laju reaksinya berarti gimana? Ya kita tinggal tulis saja, I sama dengan K. K-nya kita tulis ya, K. Nilai K-nya ialah si H2 pangkat 1 dikali dengan konsentrasi O2 dipangkat 2. Nanti yang pangkat 1 biasanya dia nggak ditulis. Jadi ini nilai V, nilai konsentrasi laju reaksi dari soal ialah V sama dengan K kali konsentrasi H2 pangkat 1 dikali konsentrasi O2 pangkat 2. Ini untuk persamaan, ini untuk rumus nyari order reaksi ya. Nanti 1 order reaksinya si H2, 2 order reaksinya O2.
order reaksi totalnya berarti dia gimana, tinggal tambahin aja. Order reaksi total itu berarti jumlah M ditambah N atau 1 ditambah 2. Berarti kalau dari soal, maka order totalnya ialah sama dengan 3. Order itu pangkat ya, pangkat konsentrasinya maksudnya gitu. Nah ini untuk soal persamaan laju reaksi. Nah terus kalau misalnya kita mau nyari nilai K-nya gimana? Kalau mau nyari nilai K ya gampang aja, berarti K itu sama dengan V dibagi konsentrasi H2 dikali konsentrasi O2 dikuadratkan. Berarti V-nya berapa? V-nya ya ini lihat aja di sini. V-nya berarti 10. Konsentrasi H2-nya berapa? Ambil yang satu aja, berapa? 1, 2. Yang ini berapa? Ini juga 2 dan pangkatnya 2. Berarti 10 bagi 2 bagi 2. Atau kita lihat ini 10, ininya 8. 10 per 8. Ya udah berarti nilainya ini 10 per 8 atau nilainya 1,2 per 8 itu berarti 25. Maka nilai K nya ialah segini. Ini kalau mau nyari nilai K, jadi yang percobaan ini. Oke, untuk persamaan laju reaksi caranya kayak gitu ya. Tapi lihat yang laju reaksi nyarinya itu kalau misalkan ininya V. Nah sekarang ada lagi gimana? Kalau yang nyarinya itu bukan V tapi dari T. Misalkan kayak gimana? Kayak gini ya. Misalkan saya punya sebuah percobaan masih sama H2 dengan O2, tapi ternyata di sini yang diketahuinya itu T. Misalkan kalau ininya 2, ini 2, ininya 2, ini 4 sama ininya 2 dengan ini 4 dengan ini 2. Ternyata nilai T-nya pada saat ini 2, maka nilai T-nya itu cuma berlangsung dalam waktu 2 menit. Kalau misalkan ininya 4, ternyata T-nya itu dia berlangsung selama 1 menit. Dan ketika H2-nya itu 4, ternyata dia berlangsungnya itu sama, yaitu 2 menit. Nah, berarti kalau kayak gini, berapa order H-nya, berapa order O-nya, ya kita sama cara nyarinya. Kalau kita mau nyari order H, atau misalkan mau nyari M, berarti gimana caranya? Ya kita harus cari O yang nilainya sama, berarti yang mana? 2 dengan 2 ya, yang samanya ya. Ya udah kita tulis H-nya itu nilainya 2. Kalau mau kita M berarti H-nya itu nilainya 2, yang ininya nilainya 4. Yang ininya yaitu 2 dan ini nilainya 2. Ini M. Kita perkecil jadinya gimana? Kalau kita perkecil maka jadinya 1/2 sama dengan 1/1. Ini pangkat M. Ya udah lihat, 2 pangkat M sama dengan 1. 2 pangkat berapa yang hasilnya 1? Berapapun nilainya, kalau dia hasilnya 1, maka pangkatnya ialah 0, sehingga di sini M-nya dia nilainya 0. Kalau mau nyari nilai N, ya berarti kita harus tahu ini ya, N kan di sini ya, berarti kita harus tahu yang sebelahnya yang nilainya sama, yang mana? Yang 1 dengan 2. Ya berarti kita tulisnya ini dengan ini dan ini dengan ini. Berarti kalau mau nyari N 2/4 dikuadratkan sama dengan 2/1. Pakainya bukan ini ya, tapi dibalik. Jadi 1/2 dan ini juga 1/2. Nah untuk yang ini dia pakainya gimana? Ya jadinya 1/2 dan ininya 1/1. Kalau kayak gini gimana? 2/4 nya ya udah sama ya, ini setengah. Nah kalau 1/2 dibagi 1 gimana? Ini tinggal dibalik, nanti penulisannya itu ialah 2. Ini kan tadi 2-nya di atas, ini 2-nya di bawah. 2-nya di bawah, ini 1-nya di bawah nih, yang ini nih, ini 1-nya di atas. Jadi setengah kuadrat pangkat setengah, 2 pangkat 2 harus 92, berarti N-nya dia 1. Ingat, pokoknya ingat aja, kalau misalkan T berarti dia itu harus dibalik. Yang tadi awalnya itu 2, ini kan misalnya 2 dengan 2, 4 dengan 1 ya, ini dibalik aja. 2-nya dengan 1, 4-nya dengan 2, seperti kayak gini. 2-nya dengan 1, 4-nya dengan 2. Pokoknya kalau T berarti nilainya dia harus 1/, kalau 1/, berarti dia harus dibalik. Ingat itu aja. Oke, mungkin untuk yang sekarang kita untuk materi sekarang selesai ya, untuk persamaan laju sama yang namanya pengertian laju reaksi. Nanti minggu depan kita coba tentang hal-hal yang mempengaruhi laju reaksi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.